Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya adik-adik? Baik, Pak. Maaf ya. Maaf, walaupun pembelajaran kita hari ini daring siang-siang, mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesemangatan. Sebelum dimulai, saya absen dulu ya. Mbak Nunung ada, Mbak Nunung? Diro. Mbak Nafisa? Hadira. Oke. Mbak Putri Indah? Hadira, Bapak. Azaitu? Ada Azaitu? Oh ya. Mbak Vivi Arfianti? Hadira, Pak. Sahla? Ada Sahla? Mbak Ismi ada ya? Hadir semua ya? Oke. Alhamdulillah semuanya sudah bisa berkumpul. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu, nanti dipimpin oleh ketua kelas supaya pertemuan kita hari ini ilmu kita membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semuanya. Silakan Mbak Nunung, ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nabiyina wa mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mbak Nunung. Sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini membawa keberkahan untuk semuanya, dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya, biar tambah semangat siang-siang. Kemarin seperti biasa ya, kita pagi berbagi. Nah, silakan untuk hari ini, kalau nggak salah kemarin ditunjuk oleh Mbak Nafisa, untuk hari ini Mbak Nunung ya. Siap ya Mbak? Ya. Siap ya Mbak Nunung? Siap. Silakan mau menampilkan apa? Silakan. Mau natoman akidatul awam. Luar biasa, akidatul awam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani. Falhamdulillahi qadil mil awali al-akhiril baki bila tahawuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabiyyin khairaman qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqi khaira mubtadi. Wa badu fa'lam bil wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isnina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baki muhalifun lil halki bil itlaki. Wa qaimun khani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli say. Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tandadimu. Fakutratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinika fi'lihi. Arsala anbiya
yadawi fatona bisiki wattabliki wal amana wa jaizun hakihi min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum ka sairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu didul wajibin fa fatihum si nabi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafi fa hakik wa tadim adamun idrisunuhun huduma solih wa ibrahimu kullu mu'taba lutun wa ismailu ishakun kada yakubu yusufu wa ayubu tada su'aibu haruna wa musa wal yasa zulkifli dahuda sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khadimun Dahoya alaihimu salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu. Pak. Mohon maaf, suara saya ternyata masih di mute. Oke, terima kasih Mbak Nunung sudah mengawali kegiatan pagi berbagi. Nah, sebagai santri ya harus hafal-hafal kitab ya, tapi nggak cuma hafal, paling penting adalah kita mengamalkan. Tapi kalau misalkan kita hafal, kalau nggak mengamalkan ya sama saja bohong. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya siapa yang akan maju Mbak Nunung? Siapa yang ditunjuk? Untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu ya, Mbak Ayu siap ya. Untuk pagi berbagi berikutnya silakan Mbak Ayu mempersiapkan dari sekarang. Ini syukur-syukur tadi bisa ciri-ciri khasnya kita pesantren. Kalau tadi Mbak Nunung sudah kitab awal, mungkin nanti Mbak Ayu bisa kitab yang lainnya. Oke, Dede. Biar tambah semangat lagi, coba saya pengen tahu semangatnya. Kalau saya bilang SMK hebat, SMK bisa, SMK hebat, Jaksana bisa hebat ya. Oke, semuanya bisa nyalakan mic atau boleh sebagian saja nggak apa-apa biar nggak rebutan gambarnya di kamera. Oke, SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Wijaksana Bisa hebat. Hikmah 2 Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ya, walaupun daring tetap semangat tatap maya kita. Tatap maya aja udah senang, apalagi ketemu Luna Maya ya. Oke, hati-hati. Nah, sudah kelihatan di layar? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan rasa nyaman, istirahat, dan tidur. Nah, ini gambarnya siapa sih? Gambarnya santri pada tidur pada saat pengajian, ini udah biasa ya. Nah, emang namanya kita, apalagi kalian pagi sekolah, sore ngaji, malam ngaji, tapi mudah-mudahan perjuangan kalian ini nantinya ke depan akan membawa kebaikan di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan rasa aman dan nyaman. Sekarang kita akan fokus pada kebutuhan rasa istirahat dan tidur. Untuk sebagai gambaran dulu, ini. Nah, ini sebelum kita mulai, ini saya kemarin menemukan sebuah kasus ya. Ada ibu di Bandung Barat yang tidak bisa tidur sejak tahun 2014. Nah, kira-kira kalau kita nggak tidur malam, nggak tidur siang, itu kira-kira bagaimana? Jangankan ini 7 tahun ya. 2 hari saja kita nggak tidur, rasanya keliangan, pusing, dan sebagainya. Mungkin hari ketiga kita nggak tidur, malah mungkin kita pingsan karena sudah kehilangan konsentrasi dan sebagainya. Apalagi ini nggak bisa tidur sejak tahun 2014 atau 7 tahun. Nah, silakan nanti adik-adik bisa setelah
pembelajaran kita bisa membuka link yang saya berikan ini, link sumber berita ini, kita cari tahu apa masalah sebenarnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melihat gambar yang disajikan dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat dengan benar. Melalui bimbingan guru, peserta didik dapat menggambarkan kebutuhan tidur dan istirahat dengan tepat. Melalui bimbingan guru, peserta didik dapat menentukan gangguan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat dengan sesuai. Melalui bimbingan guru dari Google Meet, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat dengan tepat. Dan terakhir, melalui bimbingan guru dari Google Meet, peserta didik dapat mendemonstrasikan pendidikan kesehatan, pemenuhan kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat dengan benar. Nah, jadi tujuan akhirnya nanti pada endingnya nanti kalian akan diminta untuk bisa mendemonstrasikan ya pendidikan kesehatan pada pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur ini. Ya. Jelas nggak Adik ya untuk tujuan pelajaran kita hari ini? Insya Allah waktu kita nanti ya, 2 kali 30 menit. Untuk berikutnya di penilaian, nanti kita akan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikapnya yang dinilai adalah spiritual, rasa keyakinan kita kepada agama, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sikap jujurnya adik-adik dalam mengerjakan segala tugas-tugas secara kemandirian. Kedua, yang berikutnya adalah kerjasamanya, serta sikap saling menghargai. Untuk pengetahuan nanti ada tes tertulis dan tes lisannya. Keterampilan, nah ketepatan dalam menganalisa masalah. Yang terakhir adalah kemampuan dalam melakukan demonstrasi. Nah, jadi nanti akan ada sebuah kasus sebagai bahan untuk kalian dalam nanti membuat keterampilan mendemonstrasikan pendidikan kesehatan atau PNKes ya. Jadi kasusnya itu nanti kalian uraikan sendiri. Nanti apakah penjelasan kasusnya sudah tepat, maka itu berarti bisa masuk dalam nilai ketepatan menganalisa masalah. Ya. Sampai sini jelas adik-adik? Jelas. Yes. Sebelum dimulai lagi, sebelum kita melangkah lagi, saya mau share linknya dulu, share link untuk ini ya, adik-adik ya, untuk apa namanya LKPD, maaf. Saya akan share link untuk LKPD-nya supaya nanti adik-adik juga bisa mengerjakan LKPD-nya. Nanti ada di kolom chat sebentar. Sebentar. Adik-adik kira-kira tahu nggak istilah tadi itu apa? Nggak sambil nunggu. Sebentar. Ini karena apa? Layar yang lainnya ketutupan sama zoom-nya, bingung saya nyarinya ini sebentar ya tadi ya. Silakan sudah masuk di kolom chat ya adik-adik ya. Untuk ininya LKPD-nya nanti silakan adik-adik bisa langsung download di dalam LKPD-nya yang saya bagi linknya itu di kolom chat. Nah, kembali lagi ke dalam slide kita. Kalau nanti adik-adik sudah mendownload. Sudah belum? Sudah di-download belum adik-adik LKPD-nya yang di dalam kolom chat-nya? Sudah. Sudah, Bapak. Kan ada seperti biasa. Kalau misalkan kita kalau luring kan LKPD-nya dalam bentuk kertas, ini kan karena daring LKPD-nya kita dalam bentuk softfile. Nah, silakan nanti bisa dikerjakan setelah pembelajaran nggak apa-apa. Untuk yang pertama ini coba kita pada tahap orientasi coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini.
Oke. Yang kira-kira gambar satu apa? Gambar apa itu adik? Orang lagi santai. Orang lagi liburan. 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 Lagi santai di mana sih ini? Di Pegunungan. Di atas danau. Ya. Asik ya, kayaknya asik ya ke sana ya. Asik banget, Pak. Kapan kalian saya ke sana ya? Kapan-kapan. Saat nanti. Kalau sudah jadi pejabat ya. Amin. Amin ya Allah. Gambar 2 ini gambar apa tuh? Lagi tiduran, Pak. Lagi menikmati. Menikmati di batang rumput ya. Iya. Ini kalau gambar 3 Lagi Tidur Santai. tidur santai. santai sedang mendengarkan musik kan. sambil bermusik. Ya. Yang kelima ini Orang sedang Keempat, santai sorry. dan Kopi, Pak. Ngopi. Menikmati kopi. menikmati kopi. Siapa ini? Gambarnya siapa? Mas Al. Oh, hafal banget sama Aldebaran. Mas Al. Iya. Ini kan namanya Mas Al. Aldebaran. Mas Al kena barat. Oke. Lanjut ya. Ya Pak. Kalau gambar kelima ini apa? Lagi tidur. Tidur di sofa. Tidur di sofa. Kalau yang keenam Tidur. Lagi tidur. tidur ya. Oke. Kalau yang tadi gambar 1 sampai 4 kira-kira masuk dalam kriteria istirahat enggak? Iya. Ya, masuk. Iya. Orang Masuk. di danau ya. Orang yang sedang tiduran di rumput itu apakah termasuk dalam istirahat? Iya. Termasuk. Masuk. Masuk. Termasuk orang api mendengar musik itu termasuk istirahat? Istirahat. Termasuk istirahat. Oke. Terus ya, nanti kita sambil bahas bareng-bareng ya. Kalau ini sudah tidur juga benar ya. Tidur di sofa pun termasuk tidur ya? Iya. Iya, Pak. Pak tidur di bis sambil berdiri bisa ya? Bisa. Sahla kayaknya kalau pulang ke rumah naik bis sambil berdiri tidur bisa itu Sahla. Tanduk, Pak. Nah, sekarang kita bahas ya. Itu nanti jangan lupa. Apa itu istirahat? Nah, kalau menurut KPPI istirahat adalah berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. Atau yang kedua berlibur untuk mengasuh. Mengasuh ya istirahat ya. Istirahat merupakan sebuah keadaan tenang, rileks, tanpa keadaan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Istirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Jadi istirahat itu tidak sama dengan tidur, tapi dia pada intinya juga sama-sama mencapai keadaan tenang. Nah, contoh ini gambar-gambar ini kalau orang ya kayak kalian siswa ya, kalau jam istirahat, namanya juga jam istirahat dari pembelajaran paling pada pergi ke kantin. Iya. Walaupun sekedar makan-makan, sekedar minum-minum, tubuh menjadi rileks ya. Jadi relax. Jadi walaupun bukan hanya karena makannya minum, tetapi juga ketemu dengan temannya, ngobrol dengan temannya, sejenak lepas dari pembelajaran itu juga bisa menjadi salah satu contoh istirahat. Terus kita mendengarkan musik, yang suka musik ya, jadi tubuhnya jadi enak ya, jadi rileks. Relax banget, Pak. Relax banget, Pak. Jadi tiduran di padang rumput di tengah di puncak gunung, wah kayaknya asik banget itu ya. Tubuh kita menjadi santai, menjadi lebih rileks lagi. Nah intinya adalah segala istirahat itu kita bisa berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. Contoh kemarin saya hari ini mau pembelajaran, kemarin jalan-jalan dulu saya kemarin sama keluarga itu, wah asik tempatnya itu. Nah sekarang apa itu tidur? Nah, tidur adalah kebutuhan dasar manusia yang merupakan proses biologis yang umum terjadi pada semua orang. Karena tidur penting untuk kebutuhan fisiologis untuk memperbaiki jaringan yang rusak selama tidur.
Ya, dan menurut Gaitan dan Hal, tidur adalah didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Sedangkan yang terakhir menurut Potterberry, tidur merupakan proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lebih lama dari keterjagaan. Ya. Jadi tidur itu bisa orang itu apa namanya, bebas dari kegiatan fisiologis. Artinya ya matanya, ya tangannya, ya organ tubuh yang lainnya itu beristirahat, tidak melakukan aktivitas apapun. Tetapi di dalam proses tidur itu orang itu masih bisa dibangunkan. Nah, bayangkan kalau kita tidur nggak bisa dibangunkan, gimana? 14, ya kan? Meninggal. Meninggal. Nah, kalau beda kan, jadi orang antara orang tidur, organ pernafasannya masih jalan, organ yang lainnya masih berjalan walaupun dalam keadaan non aktif lah ya bahasanya. Nah, tapi ketika dibangunkan masih bisa bangun. Nggak kayak Mbak Jai itu, Mbak Jai kalau udah tidur di kelas ya udah susah dibangun kira Mbak Jai ya. Kebo, Pak. Kebo. Mbak Jai kan kok apa namanya aktif kok. Ada orang yang punya rasang sensoriknya yang sensitif banget, disenggol sedikit langsung bangun ada, dengar suara bangun ada yang di gedar-gedar, apa namanya, goyang-goyang dan sebagainya, tetap bangun-bangun ya ada. Memang tipikalnya macam-macam. Ya. Jadi yang faktor yang mempengaruhi istirahat dan tidur. Yang pertama adalah tingkat kenyamanan. Jadi kalau semakin kita nyaman, insya Allah tidurnya kita lebih berkualitas. Ya. Yang kedua, kecemasan atau stres psikologi. Biasanya kalau adik-adik mau ujian nih, apalagi kita sebentar lagi mau PTS ya, besok ada yang mau ikut AKM nggak tanggal 20? Ada. Ya, nah, itu biasanya apa namanya, cemas ya. Kalau kita cemas, tidurnya nyaman nggak kira-kira? Tidak. Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak. Kepikiran ujiannya, kepikiran nanti nilainya bagaimana, sehingga itu bisa mempengaruhi tidur. Lingkungan hidup, di lingkungan sekitar kita juga sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Apalagi santri satu kamar, yang satu mau tidur, yang 19 masih gelayakan, masih ngobrol-ngobrol, akhirnya yang satu tadi mau tidur nggak jadi tidur. Terus yang berikutnya adalah diet, pola makan. Kalau orang pola makannya baik, terlalu banyak makan bisa mengakibatkan tidurnya malah berlebihan. Sedangkan kurang makan juga bisa mengakibatkan tidurnya kurang. Jadi makan atau diet makanan ini yang pas sesuai dengan keadaan tubuh kita saja. Yang berikutnya adalah obat-obatan dan zat-zat lainnya yang bisa mempengaruhi tidur. Contoh kalau misalkan kita lagi batuk pilek, kita mengkonsumsi obat-obatan batuk pilek itu biasanya ada obat tidurnya, ya. Jadi itu kalau misalnya mengkonsumsi obat-obat flu influenza, biasanya kita otomatis akan mengantuk. Itu normatif adik-adik karena itu pengaruh daripada obatnya. Yang berikutnya adalah norma budaya, ya, kebiasaan tidur di masing-masing adat masyarakatnya. Ini kalau Mbak siapa yang Mbak Nunung asli mana ya Mbak Nunung ya? Asli Sirampok, Pak. Sirampok. Nah, uang Sirampok turunnya jam pira aja? Jam 10. Jam 10 malam. Iya, tapi kadang lebih awal lagi, Pak. Lebih awal lagi ya. Tak pikir karena lokasi Sirampok kan pegunungan ya. Tak pikir karena bukan perkotaan tidurnya lebih cepat biasanya, mungkin habis istirahat udah tidur itu kan. Mungkin beda dengan perkotaan, karena perkotaan itu kan ya tingkat ekonominya tinggi, tingkat pekerjaannya juga tinggi, kadang-kadang tidurnya malam. Kebetulan istri saya asli Jakarta. Jadi jam 9 itu orang baru pada pulang dari kantor karena jarak antara rumah dengan kantornya jauh-jauh, tambah macet dan sebagainya. Jam 10, jam 11 baru bisa tidur. Bangun jam 4 itu ya nunggu, bukan karena sholat malam, ya ngejar sholat subuh dan mandi habis subuhan langsung berangkat kerja. Itu orang-orang di kota besar seperti itu, kadang-kadang tidak menikmati tidurnya. Jadi itu, tapi karena budaya, jadi mesti karena
faktor pekerjaan sebagainya juga bisa mempengaruhi tidurnya. Yang berikutnya adalah pengalaman sepanjang hidup. Maksudnya apa? Ketika orang itu sudah pernah mengalami suatu masalah, terus lalu dia mampu mengatasi masalah dengan baik, insya Allah ketika ketemu masalah lagi dia nggak akan terganggu fisiologis tidurnya. Beda orang yang nggak pengalaman, baru ketemu masalah ini ya langsung stres, langsung nggak bisa tidur. Contoh kalian saja sebagai siswa ya. Siswa kan biasanya kalau tadi mau ujian itu biasanya panik, stres dan sebagainya. Nah, padahal biasanya kalau misalkan kita kan sudah terbiasa loh, sudah terbiasa ujian. Namanya siswa kan ya setahun itu 2 kali lah ujian, ya kan? Itu harusnya sudah bisa mensiasati. Oh, namanya ujian itu biasa, maka kita harus belajar setiap hari sehingga ketika pas ujian tetap bisa tidur dengan nyenyak. Atau mungkin pengalaman terhadap kejadian-kejadian yang lain. Mungkin itu yang dimaksud dengan pengalaman sepanjang hidup. Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Jelas? Jelas. Oke. Nah, ini ada kebutuhan usia. Kalau dari usia 0 sampai 1 bulan, biasanya membutuhkan tidur 14 sampai dengan 18 jam setiap hari. Sedangkan untuk usia 1 sampai 18 bulan, waktu tidurnya 12 sampai 14 jam. Kalau usia 3 sampai 6 tahun, kebutuhan tidurnya 11 sampai 13 jam. Usia 6 sampai 12 tahun, biasanya butuh waktu tidur 10 jam. Sedangkan untuk usia 12 sampai 18 tahun, kebutuhan tidurnya adalah 8 sampai dengan 9 jam. Untuk usia orang dewasa, rata-rata membutuhkan 7 sampai 8 jam. Nah, untuk lansia, kebutuhan tidur semakin menurun. Jadi malah cukup 7 jam sehari, bahkan pada usia 6 tahun ke atas, kebutuhan tidurnya cukup 6 jam per hari. Nah, ini kebutuhan tidur sesuai usia. Yang spesialnya pada bayi yang usia 0 sampai 1 bulan ini, biasanya adik-adik nanti kalau misalkan punya anak nanti ya, walaupun dia senang tidur, tetapi biasanya setiap 2 jam sekali karena lambungnya sudah kosong, adik-adik nanti membangunkan dan memberikan ASI. Karena lambungnya sudah kosong dalam waktu 2 jam sehingga butuh diisi ulang. Jadi jangan mentang-mentang anaknya tidur, biarin aja lah mumpung tidur, biarin aja. Nah, tapi kalau teori yang saya dapatkan, biasanya ya, ketika misalkan anak itu tidur lebih dari 2 jam, dia nggak nangis nggak apa, kita bangunkan untuk kita mengisi makanan dia, dalam hal ini ASI ya. Ini untuk bayi usia 0 sampai 1 bulan. Sampai sini jelas adik-adik? Ada pertanyaan? Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, gangguan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur. Yang pertama adalah insomnia atau tidak bisa tidur. Nah, insomnia juga macam-macam. Ada hipersomnia, kelebihan tidur. Tidurnya malah lebih dari 8 jam setiap hari tidur terus. Ya, ada ketika tidur berhenti nafas atau bahasa Indonesia kadang-kadang mengorok, itu juga bisa dalam gangguan tidur. Kurang tidur. Dan terakhir adalah parasomnia atau gangguan-gangguan yang menyertai tidur. Misalkan parasomnia, ini contoh di gambar ini yang saya ini kelihatan ya, gambar keempat ya. Ya, Kurang kelihatan, tidur, Pak. Kelihatan, Pak. kayak ada monster ya. Nah, pernah nggak kita mengalami? Pernah, Pernah, Pak. Pernah, Ini Pak. kalau dalam konsep gangguan tidur, kalau orang bilang itu kita ketindihan ya. Iya. Iya. Bangun susah, Iya, kita Pak. mimpi buruk, nggak bisa gerak. Nah, ini kalau dalam dunia kedokterannya, dunia medis disebut dengan paralisis. Atau ada yang mungkin pernah mengalami ini. Apa ini? Tidur sambil jalan. Nah ini saya juga gambarnya keliru ya. Kalau tidur sambil jalan biasanya ini luar biasa. Tidur sambil ngopi. Ngopi. Itu sama ngopi enak kok, Pak. Loh, sudah ngopi tetap tidur padahal itu kan. Nah, ini masalah mungkin ada yang pernah mengalami. Oke, nanti kita akan bahas, tapi nanti kalian akan menemukan sendiri jawabannya. Atau mungkin yang pernah mengalami ini,
apa namanya grup seringkali karena tadi mau apa otomatis kita menjadi nanti guru ya. Kalau yang nomor kedua ini kalian Pada saat kerja Ketiduran. Tiduran. mungkin karena malamnya tadi ngaji, siangnya di sekolahan sambil dengerin Pak Haris ngomong, Bapak Haris terus tinggal turu. Jadi seperti itu. Oke, jadi supaya kalian memahami tentang kasus apa gangguan-gangguan ini, nanti saya akan membagi kelompok untuk kalian memecahkan sebuah kasus daripada gangguan tidur ini. Ya. Nah, ada kasus satunya, yang pertama seorang perempuan berusia 27 tahun dirawat di rumah sakit sejahtera dengan diagnosa medis gastroesophageal reflux disease atau GERD atau asam lambung. Nah, di sore hari ini klien dalam kondisi yang sudah stabil secara fisiologis, jadi artinya sudah sehat semuanya, sudah tidak mengeluh nyeri, asam lambung sudah baik. Nah, cuma pasien mengeluh tidak bisa tidur karena teringat kondisi anaknya yang di rumah bersama neneknya. Ini karena perempuan berusia 27 tahun, berarti mungkin anaknya masih kecil, masih balita di bawah 5 tahun ya. Jadi kepikiran anaknya di rumah. Nah, pasien terlihat lemah di bawah mata pasien tampak menghitam serta bola mata yang terlihat merah. Nah, pasien bertanya bagaimana caranya supaya bisa tidur agar biar cepat sehat dan bertemu anaknya kembali. Nah, sebagai asisten perawat, coba tunjukkan masalah apa yang terjadi dan lakukan pendidikan kesehatan kepada pasien tersebut. Nah, langkah-langkah tindakan pemenuhan kebutuhan tidur pada kasus di atas. Ini kasusnya ya, jadi kasus yang satu. Untuk kasus yang kedua, seorang keluarga pasien berkeluh pada asisten perawat tentang perilaku anaknya yang berusia 7 tahun yang belakangan ini sering mengalami tidur sambil berjalan. Nah, dalam 1 bulan ini sudah 2 kali keluarga pasien memergoki si pasien tidur sambil berjalan ke dapur sampai menabrak meja dan menjatuhkan piring hingga pecah. Keluarga pasien merasa was-was dengan perilaku tidur anaknya. Nah, sebagai asisten perawat, coba tunjukkan masalah apa yang terjadi dan lakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga tersebut untuk mengatasinya. Oke, ini kasusnya dipahami nggak, jadi ya? Nah, saya bagi 2 kelompok. Yang kelompok pertama nanti kelompoknya Mbak Nunu, Mbak Ismi, Mbak Nafisa, dan Azzaito. Ya. Kelompok yang kedua Mbak Vivi Arafianti, Mbak Sahla, Nisa, sama Putri Indah Ayu. Nanti kalian akan saya masukkan dalam breaking out room, ya, supaya nanti bisa berdiskusi di masing-masing kelompoknya. Nanti saya kasih waktu kurang lebih 10 menit lah, cukup lah untuk diskusi. Habis itu nanti kalian memaparkan kembali apa yang sudah kalian diskusikan itu. Ya, paham ya? paham. Bentar ya, saya bagi ininya, roomnya. Kelompok 1 tadi siapa ya? Nono, Ismi, itu kelompok 2 silakan yang sudah masuk tulisan join breakout room, silakan bisa masuk ke roomnya masing-masing. Oke.
Mbak Anissa silakan bisa kalau ada join apa breakout room bisa masuk, bisa diklik Mbak Anissa sama Mbak Asa itu. Ada itunya Mbak Asa itu. Klik join breakout room Asa itu. Wah, silakan.
Tuh, partisipasi. Oke. Ini sudah kembali ke ruang utama semua? Sudah. Ya. Vivi belum, Pak. Pak Silvi? Kemana lagi Silvinya? Silvi, mana Silvi? Vivi, Pak. Oh, Vivi. Oh iya, Vivi Arafiati mana ini? Kemana? Lempar jaringan apa? Oke. Tapi Mbak Vivi kelompok 2 ya? Iya, Pak. Oke. Kelompok 1 siap, kelompok 1. Sudah selesai pertanyaannya? Sudah Pak, insya Allah siap. Ya, silakan nanti kelompok 1 presentasi, nanti kelompok 2 boleh memberikan tanggapan atau bertanya kepada kelompok 1. Mengerti ya? Untuk waktu presentasi kurang lebih ya 5-10 menit dan sangat cukup ya. Silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Silakan Mbak Nunung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan tentang masalah kebutuhan istirahat dan tidur. Sudah dilihat belum? Oke, sampun. Sudah. Sudah, thank you. Belum apa-apa, wis thank you iki. Nah. Ya, yang saya bacakan kembali kasus pertama, yaitu seorang perempuan berusia 27 tahun dirawat di Rumah Sakit Sejahtera dengan diagnosis GERD atau asam lambung. Di sore hari ini klien dalam kondisi yang sudah stabil secara fisiologis, hanya pasien mengeluh tidak bisa tidur karena teringat kondisi anaknya yang di rumah bersama neneknya. Pasien terlihat lemah, di bawah mata pasien terdapat menghitam serta bola mata terlihat merah. Pasien bertanya bagaimana cara supaya bisa tidur agar biar cepat sehat dan bertemu anaknya kembali. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa masalah dari kasus pertama itu pasien mengalami insomnia karena kecemasan terhadap anaknya.
Untuk cara pengatasannya sendiri, ada beberapa cara. Yang pertama, beri kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaan. Kayak kita sebagai seorang perawat, mengajak pasien untuk sharing, kayak ibu itu masalahnya apa, terus bagaimana cara penanganannya, untuk mengungkapkan apa sih keluhannya, kayak gitu. Terus yang kedua, gali perasaan kalian lebih dalam. Seperti yang diungkapkan tadi, kita melakukan sharing terhadap pasien untuk mengetahui masalah pasien. Yang ketiga, memfasilitasi klien untuk menciptakan ruangan yang nyaman untuk tidur sesuai kebiasaan klien. Itu bisa kita lakukan seperti menjaga agar tempat tidur pasien itu tetap bersih, tetap terasa nyaman. Mungkin dulunya di rumah pasien itu lebih suka tidur kayak dingin kayak gitu. Nanti di situ bisa disediakan kipas untuk supaya pasiennya itu merasa rileks, atau pasien itu biasa tidur dengan menggunakan musik, ya kita sediakan musik supaya pasien itu merasa rileks dan bisa tertidur kembali kayak gitu. Terus yang selanjutnya, klien diarahkan bisa melakukan telepon atau video call dengan anaknya sebelum tidur. Tadi kan masalah dari pasien itu sendiri merasa cemas dengan anaknya karena pasiennya ada di rumah sakit dan anaknya itu ada bersama neneknya. Dari sini kita tarik kesimpulan berarti kalau ibu itu tuh sangat cemas terhadap anaknya sampai nggak bisa tidur. Nah, kita bisa menyarankan kepada pasien untuk melakukan video call dulu sebelum tidur untuk mengurangi rasa cemas pasien terhadap anaknya. Dan yang selanjutnya, mengajak pasien berdoa sebelum tidur. Lagi. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Nunung untuk presentasinya. Monggo kelompok 2 bisa memberikan tanggapan. Kelompok 2 ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Bentar ya. Itu Pak, ada tambahan sedikit. Gimana, Mbak Nunung? Nanti semisal ada pertanyaan, orang yang punya kebiasaan tidur gelap-gelapan bagaimana? Kan pasti ada ya, yang tidurnya itu ada yang suka di tempat yang terang, ada suka yang di tempat yang gelap kayak gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa, malah bagus kalau kita itu tidurnya itu di tempat yang gelap. Soalnya supaya apa? Itu akan membuat kualitas tidur itu menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Soalnya cahaya itu menjadi acuan jam biologis tubuh karena cahaya yang diterima tubuh saat tidur dapat memberikan sinyal yang menunjukkan waktu-waktu tertentu bagi tubuh. Itu sebabnya kenapa tidur di tempat yang gelap itu menjadi lebih rileks. Terus gimana sih Mbak kalau semisal aku ada di rumah sakit nih, yang satunya itu nggak suka tidur gelap-gelapan, sedangkan akunya itu sukanya tidurnya gelap. Itu kan ada kacamata, itu ada itu sih, kacamata tidur, kain yang menyerupai kacamata atau bandol. Ya, itu kan fungsinya untuk menutupi mata bagi yang tidak suka tidurnya gelap-gelapan atau sebaliknya yang tidak suka tidurnya itu yang nggak terang. Seperti itu, Pak. Oke, gitu ya. Bagus sekali, tepuk tangan dulu buat Mbak Nunung. Ya. Jadi memang kasus pada kasus satu ini si ibu itu kan karena dia cemas karena memikirkan anaknya. Jadi kangen, jadi akhirnya nggak bisa tidur. Jadi mungkin pertama-tama mungkin nggak bisa tidur karena memang sakit, yang berikutnya dia sudah sembuh, tapi nggak bisa tidur karena memikirkan anaknya. Maka yang kita lakukan adalah memberikan kenyamanan kepada si pasien. Nah, jadi pasien kita buat nyaman, kita meminta dia untuk bercerita, kita meminta dia untuk lebih rileks lagi. Tapi kalau misalkan kangen kan sekarang sudah ada video call, ada telepon gitu ya, bisa kita meminta pasien untuk video call dan sebagainya. Bagus sekali kelompok 1 untuk presentasinya. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2.
Kamu ngomong dulu. Mbak Nunung bisa di stop share screen-nya, Mbak Nunung, supaya nanti kelompok 2 bisa prestasi. Silakan. Kelompok 2 siapa ya, Mbak Vivi? Ya, ngomong. Ya, Pak. Ya, Mbak Vivi siap untuk presentasi? Siap. Oke, silakan Mbak Vivi. Terlihat apa belum? Ya, sudah muncul Mbak Vivi? Sudah terlihat apa belum? Sudah, Pak. Ya, sudah terlihat ya. Silakan. Kasus yang kedua, yaitu seorang keluarga pasien mengeluh pada asisten perawat tentang perilaku anaknya yang berusia 7 tahun yang belakang ini sering mengalami tidur sambil berjalan. Dalam 1 bulan ini, sudah 2 kali keluarga pasien memergoki si pasien tidur sambil berjalan ke dapur sampai menabrak meja dan menjatuhkan piring hingga pecah. Keluarga pasien merasa was-was dengan perilaku tidur anaknya. Nah, Vivi, itunya layarnya masih belum berpindah ya. Oh ya, iya muncul ini. Silakan lanjut Mbak Vivi. Masalah yang terjadi yaitu masalah tidur yang terjadi sleepwalking atau tidur berjalan. Masalah ini dapat terjadi karena genetik, faktor lingkungan atau stres, dan keadaan medis. Cara mengatasinya dengan tidur dengan waktu yang cukup, hindari stres dengan melakukan relaksasi dan meditasi, hindari simulasi sebelum waktu tidur seperti menonton TV atau mendengarkan suara yang keras. Biasakan BAB, BAK sebelum tidur, kunci semua pintu dan jendela, hilangkan hal berpotensi menimbulkan bahaya di dalam kamar seperti barang pecah belah dan barang yang tajam. Nah, sudah. Ya, Pak. Oke, bagus sekali. Monggo kelompok 1 ada tanggapan? Kelompok 1 ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya, siapa? Mbak Nunung, silakan. Mbak Vivi, kalau semisal kita bangunin orang yang lagi tidur berjalan itu, boleh nggak sih, Mbak? Boleh. Apa nggak bahaya, Mbak? Tidak, karena hal yang paling sering terjadi adalah orang-orang di sekitar penderita sleepwalking takut untuk membangunkannya saat sedang kumat. Sebenarnya membangunkan orang yang sedang tidur sambil berjalan bukanlah masalah dan tidak akan menimbulkan hal buruk. Walaupun ketika orang tersebut dibangunkan, ia membutuhkan waktu untuk kembali sadar dengan apa yang telah dilakukan. Justru membangunkan orang yang tidur sambil berjalan merupakan hal pencegahan yang perlu dilakukan agar orang tersebut terhindar dari cedera karena terkena benda tajam di sekitarnya atau karena jatuh akibat tabrakan benda. Ya. Oke, Mbak Nunung, sudah jelas ya Mbak Nunung ya? Jelas sekali, Pak. Nah, tadi yang dijawab oleh Mbak Vivi, tadi tanyakan Mbak Nunung kan bagaimana kalau orang lagi tidur berjalan terus kita bangunkan? Gebrek, boleh enggak? Boleh. Ya justru itu malah lebih baik, cuma ya membangunkannya yang pelan-pelan, maksudnya jangan pakai kekerasan, apalagi disiram air, apalagi disiram bensin itu nggak boleh. Cukup dibangunkan supaya pasiennya terbangun dan bisa kembali sadar. Karena kalau misalkan dari kita bangunkan, takutnya nanti malah dia kemana-mana. Dia buka pintu, dia pergi ke mal malam-malam, namanya ditangkap sebagai pencuri kan. Malam-malam mau masuk ke mal. Makanya harus salah satu cara pengamanannya kita juga bisa dengan menutup semua pintu dan jendela agar si pasien tidak bisa kemana-mana. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok sudah presentasinya.
Tepuk tangan buat kita semuanya. Mbak, oke, terima kasih. Adik-adik sudah jelas sampai sini tentang gangguan-gangguan tidur? Jelas Pak. Oke. Izin saya screen kembali untuk ini. Nah, tadi kita sampai sini. Tadi sudah disampaikan, sudah disebutkan oleh Dr. Mbak, bagus sekali. Jadi pada proses pemenuhan kebutuhan istirahat itu yang pertama memang kita harus bisa mengidentifikasi faktor penyebabnya. Jadi apa karena kecemasan, apa karena dia kelelahan bermain dan sebagainya. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman, aman juga. Yang ketiga, membantu kebiasaan klien sebelum tidur. Maksudnya apa? Misalkan biasanya tidurnya sukanya gelap-gelapan, maka kita bantu dengan mematikan lampu. Atau tadi pakai kacamata tidur ya, namanya apa sih ya? Kacamata beneran ya, ini semacam kacamata kain itu, yang supaya enggak silau dan sebagainya. Terus kalau misalkan pasien biasa tidur dengan mendengarkan musik, ya bisa kita sambil mendengarkan musik, ya, memberikan bantuan musik gitu ya. Terus dia lanjutkan klien untuk memakan makanan yang mengandung tinggi protein supaya tidurnya nanti lebih pulas lagi. Yang berikutnya, hindari banyak minum sebelum tidur. Kenapa, Dede? Karena kalau misalkan kita mau minum sebelum tidur, biasanya kan kalau kita minum banyak sering pipis nih. Jadi kita hindari itu supaya jangan baru mau tidur terus kebelah pipis, karena nggak jadi tidur lagi karena harus ke belakang. Terus yang berikutnya, hindari latihan fisik yang berlebihan sebelum tidur. Jadi kalau orang yang capek kelewat, itu biasanya malah nggak bisa tidur. Maka kalau misalkan sebelum tidur itu memang kita nggak boleh latihan fisik yang berlebihan. Yang berikutnya, hindari rangsangan mental yang tidak menyenangkan sebelum tidur. Maksudnya apa? Mau tidur dimarahin, mau tidur ada masalah, otomatis malah nggak jadi tidur ya. Karena malah kita kepikiran masalah itu. Jadi rangsangan itu maksudnya seperti itu. Berikan rasa nyaman dan rileks. Oke. Jelas nggak tadi ya untuk pertemuan kita hari ini? Jelas Pak. Jelas banget, Pak. Kalau sudah jelas, nanti saya akan memberikan soal nanti di dalam Google Form, nanti bisa dikerjakan sebagai bentuk penilaian pengetahuan kita. Nanti dikerjakan setelah pertemuan ini. Yang terakhir adik-adik, kita nanti akan ketemu lagi pada minggu yang akan datang dengan topik kebutuhan rasa aman nyaman untuk pemenuhan kebutuhan rasa aman nyamannya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir dari saya, ini ada satu quote ya. Ada yang mengatakan kesuksesan itu berawal dari mimpi. Maka tidurlah dan bermimpilah seindah mungkin. Tapi jangan lupa bangun dari tidurmu untuk mewujudkan mimpimu. Selamat menciptakan dan menggapai mimpi-mimpi hebat anak-anakku yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, jadi boleh kita tidur terus mimpi yang indah-indah, tapi sekali lagi jangan lupa bangun. Itu baru mimpi. Ayo kita wujudkan mimpi kita itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kritikan dan saran bisa nanti cari saya untuk kita berdiskusi, sharing dan sebagainya. Ketemu lagi di pertanyaan akan datang. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan dan di mana kita berada. Tetap beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang dihindarkan dari kemana. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you adik-adik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Sama-sama.